Selamat pagi, Stasiru. Kita akan memulaikan kegiatan MPLS kita pada hari ini. Sebelum itu, kita buka kegiatan ini dengan doa. Doa dipimpin oleh Kak Libi Udampa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun perjalanan kami dari rumah sampai ke tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan Stasiru di pagi hari agar bisa mengikuti MPLS. Ya Tuhan, kami akan memulaikan MPLS kami. Anak-anakku, peserta MPLS di tahun 2020-2021, sehat-sehat semua? Sehat-sehat semua? Halo, yang ada di rumah, yang ada di sekolah, di ruangan guru, sehat-sehat semua? Iya, puji Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita akan mempelajari bagian yang akan dibahas, yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, di dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, di sini ada pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Berarti sekolah dengan masyarakat itu harus ada hubungan. Nah, masyarakat itu siapa-siapa itu masyarakat? Nah, salah satu adalah siswa, guru, orang tua, siapa saja yang ada di lingkungan di masyarakat ini. Nah, hubungan dengan masyarakat bagi suatu sekolah adalah hubungan dua arah, artinya sekolah dengan masyarakat. Jadi hubungan dua arah, yaitu sekolah dengan apa? Sekolah dengan masyarakat. Nah, di dalam hubungan dua arah ini ada bagian-bagian yang harus diperhatikan, yaitu masyarakat didasarkan kepada ketentuan bahwa masyarakat adalah salah satu penanggung jawab sekolah. Jadi masyarakat adalah salah satu penanggung jawab sekolah, yaitu ada masyarakat di tetangga kita di sekolah, dia orang bertanggung jawab. Mereka itu bertanggung jawab di dalam melihat akan keberadaan sekolah kita SMP 2 itu. Berikut, proses belajar serta media pendidikan juga terjadi dan ada di masyarakat. Jadi ada prosesnya lewat media, yaitu tentang pendidikan. Nah, ada di dalam kehidupan bersama masyarakat. Yang berikut, masyarakat menaruh perhatian terhadap pendidikan putra-putrinya. Jadi masyarakat perhatikan, dorang melihat akan keberadaan, memperhatikan keberadaan siswa-siswa SMP yang ada di SMP 2 itu. Jadi masyarakat melihat, masyarakatnya bukan cuma di lingkungan dekat sekolah, ada masyarakat Kota Bitung. Nah, hubungan kita dengan masyarakat Kota Bitung. Nah, seperti adik-adik ada yang tinggal di Girian, ada yang tinggal di Pateten, ada yang tinggal di luar Girian dan Pateten, kemungkinan di Kakenturan, dan ada di daerah lain lagi. Ada yang di Manembo-Nembo, kemudian ada yang di Sagrat. Nah, teman-teman guru, ibu punya teman-teman guru, ada yang tinggal di Manado. Hari-hari dia datang. Nah, itu bagian dari kita bermasyarakat, yaitu kita hubungannya dengan masyarakat. Kemudian yang berikut, ada tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tadi pengertian hubungan sekolah dan masyarakat dua arah, yaitu arahnya yang tadi pertama sekolah dan masyarakat. Sekarang tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ditinjau dari kepemimpinan sekolah. Pengembangan, penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk, jadi ada DP bertujuan untuk, yaitu memelihara kelangsungan hidup sekolah. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Yang berikut, memperlancar proses belajar mengajar.
Yang keempat, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat. Kemudian di bagian yang keempat ini, dukungan bantuan masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Jadi ada dilibatkan dari masyarakat untuk pendidikan di SMP 2 Bitung. Mau minta apa? Minta bantuan. Bagaimana bantuannya? Lewat bantuan, bukan cuma bantuan yang dikatakan finansial, tapi bantuan lewat program-program yang ada di SMP 2 Bitung. Nah, kita lanjut. Di dalam kegiatan ini ada lagi yang diperhatikan, ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tujuan hubungannya dengan sekolah adalah, jadi yang pertama, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual. Jadi dimajukan hubungannya sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi sekolah juga melihat akan keberadaan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, nah itu berarti masyarakat. Ibu buka masker dulu, ternyata kalah pakai masker 2. Jadi diperhatikan hubungannya harus erat. Ketika masyarakat atau tetangga kita, tetangga yang ada di SMP 2 Bitung, yaitu masyarakat kita lihat keberadaannya. Ketika mereka ada masalah atau ada musibah, SMP 2 Bitung juga harus turun bersama siswa, bersama guru-guru, bersama kepala sekolah. Jadi turut bersama melihat keberadaan masyarakat kita yang ada di SMP 2 Bitung, dekat-dekat SMP 2 Bitung. Kemudian menjalin relevansi, yaitu program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ada relevan program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ada kerjasama relevan kebutuhan sekolah dengan masyarakat. Yang berikut, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Jadi memperoleh. Jadi dikatakan memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Jadi orang harus rangkul sama-sama di dalam kegiatan yang ada. Nah, sehingga kerjasama masyarakat dengan sekolah itu dikatakan eksis, itu dikatakan baik. Nah, kemudian bagian C, peranan pihak-pihak yang terkait hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Jadi ada peranan pihak-pihak yang terkait hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yaitu yang pertama, peranannya yang pertama adalah orang tua kita, atau orang tua yang ada di lingkungan SMP 2 Bitung. Nah, peranan orang tua yang diperhatikan yaitu mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Jadi itu peranannya. Peranan orang tua yang pertama bagaimana? Halo? Nala ada pada ingat yang udah bilang? Yosua apa dia bilang yang pertama? Mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Jadi yang pertama, dia mendukung dulu. Berarti orang tua mendukung. Kenapa orang tua datang kasih masuk di SMP 2 Bitung? Berarti orang tua suka mendukung supaya SMP 2 Bitung itu bisa maju. Itu peranan yang pertama. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas. Jadi ada partisipasi dari orang tua supaya bisa sosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas. Jadi bukan cuma di SMP 2 Bitung. Dia bisa bilang, SMP 2 Bitung ini begini loh. Sama dengan Nala punya mama, itu lulusan dari SMP 2, Ibu Pemuri waktu lalu. Ibu mengajar dari tahun 87 di SMP 2. Kemudian bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki sebagai narasumber ketika dia ada kelebihan-kelebihan
dia bisa bagikan di SMP 2 Bitung, dia bisa sampaikan supaya SMP 2 Bitung bisa maju. Yang berikut, menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan kegiatan di sekolah kepada masyarakat secara luas. Jadi kasih informasi, itu orang tua. Dia sampaikan kepada masyarakat juga, supaya bukan cuma SMP 2 Bitung yang tahu keadaan sekolah SMP 2 Bitung, tapi bisa disampaikan di tempat lain. Berikut, bekerja sama dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar. Jadi ada kerjasama dengan komite sekolah di dalam proses belajar mengajar, di dalam pembangunan sekolah. Kemudian aktif belajar, aktif bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi aktif, ada kerjasama orang tua dengan pihak sekolah, guru, kepala sekolah, jadi terutama dengan guru dulu. Apalagi dengan perwalian, dia bisa melihat akan kebutuhan khusus. Ini siswa ini ada kelebihan, harus diperhatikan. Siswa ini ada DP kekurangan belajar, harus diperhatikan. Jadi ada kerjasama orang tua dengan guru, melihat akan keberadaan sekolah atau keberadaan belajar. Yang berikut, aktif dalam memberikan ide, gagasan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi orang tua juga dia punya keaktifan di dalam melihat akan keberadaan belajar siswa-siswa yang ada atau adik-adik yang ada. Yang berikut, tadi peran orang tua. Sekarang kita masuk dengan peran guru. Berkomunikasi secara berkala dengan keluarga. Jadi guru juga dia berkomunikasi. Apalagi siswa kelas 7, yaitu dia mesti berkomunikasi dengan guru-guru kelas atau guru-guru bidang studi dan guru perwalian. Jadi siapa perwaliannya? Jadi perwalian di kelas gugus A, gugus B, gugus C, gugus D. Kalau ibu kena di perwalian gugus E. Jadi kelas 7, ibu waktu lalu kelas 9. Sudah banyak kali perwalian di kelas 9, tadi rolling lagi kena di gugus C, gugus E, kelas 7. Jadi dia akan masuk pada kelas 77 nanti. Kemudian, peran guru juga berikut, bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan memasukkannya ke sekolah. Itu peran guru. Dia bisa lihat. Guru bisa lihat, oh ada siswa-siswa di lingkungan SMP 2 Bitung atau di tempat yang lain yang tidak sekolah. Mungkin ada kekurangannya, yaitu tentang keberadaan orang tua atau penghasilan orang tua, atau orang tuanya sudah tidak mampu lagi mau kasih sekolah. Jadi cara-cara guru juga bisa melihat akan keberadaan siswa yang ada di rumah tidak bersekolah. Guru juga harus bertanggung jawab supaya siswa itu bisa merasakan sama-sama seperti adik-adik yang lain. Oke, sampai di sini bisa paham? Ada yang perlu mau ditanyakan dari peran orang tua dan peran guru? Jadi peranan orang tua dan peranan guru. Kalau ada yang mau ditanya, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Tidak usah malu-malu dengan ibu. Kalau ibu mengajar bidang studi matematika, bersama Pak Okman juga bidang studi matematika. Kita masuk pada yang ketiga, peranan komite sekolah secara kontekstual. Ya, peranan komite sekolah secara kontekstual. Jadi, komite sekolah, dia yang pertama, memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Itu komite sekolah. Dia punya peran, pemberi pertimbangan. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan, komite sekolah diundang. Ketua, sekretaris, atau bendahara diundang untuk kegiatan rapat. Dilihat, sehingga bisa memberi pertimbangan dengan kegiatan, yaitu dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
seperti yang ada di SMP 2 Bitung. Komitenya berperan, bisa melihat akan keberadaan sekolah. Kemudian mendukung atau support, dikatakan support yang baik, yaitu berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, komite juga dia bisa mendukung di dalam proses pendidikan, baik finansial maupun di bagian-bagian yang lain. Seperti pembangunan aula waktu lalu, pembangunan tribun, tribun ini. Nanti langkah berikut ada pembangunan tribun. Ini tribun sudah lama, belum ada perubahan-perubahan. Yang berikut, mengontrol. Jadi komite juga dia bisa mengontrol. Apakah siswa-siswa belajar atau tidak? Apakah guru-guru mengajar betul atau tidak? Itu komite itu dia. Dia berhak mengontrol guru, mengontrol siswa di dalam proses belajar di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 2 Bitung itu berhak komite mengontrol, melihat keberadaan. Yang berikut, mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan, yaitu di dinaskah atau di tempat lain. Dia sebagai mediator, dia hubungannya bersama pemerintah yang lain, mengungkapkan bahwa untuk kerjasama yang baik dengan SMP 2 Bitung, komite pegang peran, yaitu komite pegang peran sehingga kerjasama yang baik itu bisa terlaksana. Yaitu ketika ada kegiatan-kegiatan lain, komite bisa hubungi dengan pemerintah yang si A atau pemerintah dari dinas. Kegiatan yang lain, pemerintah dari yang lain lagi. Jadi ada hubungan balik dari sekolah dengan komite, komite dengan sekolah. Oke? Kemudian tadi peran, ada peranan komite sekolah, sekarang peranan kepala sekolah. Jadi peranan kepala sekolah, tadi komite toh, komite bisa lihat apakah guru-guru mengajar atau tidak, apakah siswa-siswa mengajar betul atau tidak, apakah lingkungan sekolah itu sesuai dengan protap atau tidak. Jadi bisa dilihat. Komite bisa lihat keberadaan situasi yang ada di pandemik ini. Nah, pandemik ini orang nggak boleh lalai. Orang harus melakukan yaitu 3M. Nah, ketua OSIS, coba sebutkan apa buat itu 3M. Ada ketua OSIS? Ketua OSIS jangan sibuk cuma foto. Ketua OSIS sebutkan itu 3M. Ayo maju di sini, ketua OSIS. Lepas dulu itu ketua OSIS. Ayo ketua OSIS. Yang terbuang waktu. Selalu ketua kali dorong Nala. Yosua kan satu jamaah. Jose. Kalau anak Nala Jose. Sekarang ketua OSIS Yosua. 3M. Iya, 3M. Yang pertama menjaga jarak. Iya. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga menghindari kerumunan. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua Memakai masker. Minta maaf ibu udah pakai masker, ibu udah pakai masker karena bercerita, apalagi masker 2 susun. Terus Yang ketiga menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Baru-baru ada kegiatan, kalau Nala tahu di dekatnya Freike ada acara, tak lewat waktu. Kalau orang undang terlalu banyak, pakai lagi bikin pesta-pesta undangan. Akhirnya Freike kesini cuma berdoa, Tuhan tolong akang supaya orang usaha juga bisa maju. Akhirnya Satgas COVID yang datang, yang amankan tuh situasi. Karena situasi COVID ini, orang jangan pandang enteng. Orang harus melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, baru memakai masker. Itu baru 3, seharusnya ada 5 kan? Harusnya ada 5. Tetap orang jalankan situasi COVID ini. Karena COVID ini masih ada. Dikatakan masih ada dan tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Tuhan izinkan terjadi supaya orang lebih baik lagi. Yaitu dengan cara orang gunakan apa yang dikatakan jaga, yaitu orang punya iman. Kalau orang jaga orang punya iman, orang rajin berdoa. Lewat jaga imun.
Nah, imun itu, pembentukan imun adik-adik di jam 10 sampai jam 3. Jadi kalau sejam 10, jangan lagi main-main game. Istirahat karena pembentukan imun. Di luar orang mau makan bersama. Makan yang sehat. Tapi tidurnya yang sehat, pembentukan imun jam 10 sampai jam 3. Kalau orang tidur, so di atas jam 3 sudah bukan dikatakan pembentukan imun. Jadi mari adik-adik gunakan waktu yang baik supaya pembentukan imun terjadi dalam kehidupan kita, yaitu imun kuat pasti iman kita kuat. Lewat orang rajin berdoa, doakan orang punya orang tua, doakan orang punya saudara-saudara, doakan orang punya sekolah, doakan orang punya bangsa di tengah-tengah badai atau pergumulan yang ada ini. Oke, kita lanjut di dalam peran kepala sekolah. Kepala sekolah yaitu mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Itu peran yang pertama. Kemudian memelihara hubungan baik dengan BP3, yaitu BP3 yang dikatakan tadi yaitu komite sekolah. Kemudian memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Jadi memelihara hubungan baik dengan orang lain atau dengan lembaga-lembaga lain, termasuk pemerintah. Semua pemerintah pelihara hubungan yang baik. Yang berikut memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam media komunikasi. Jadi kepala sekolah juga memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam media komunikasi. Jadi kepala sekolah juga mengungkapkan kepada masyarakat pentingnya sekolah, pentingnya kerjasama yang baik bersama masyarakat. Kemudian kepala sekolah mencari dukungan dari masyarakat. Jadi kepala sekolah mencari dukungan dengan masyarakat supaya ada kerjasama yang baik. Tadi peran komite dengan sekolah, peran guru dengan sekolah. Sekarang kepala sekolah juga ada pegang peran yang paling besar di SMP 2 Bitung. Karena orang bisa lihat, dia bisa mencari dukungan dari masyarakat. Masyarakat bisa mendukung keadaan sekolah. Supaya orang sekolah maju, ada masyarakat yang mendukung. Yang berikut, kepala sekolah juga memanfaatkan sumber-sumber daya yang diperoleh secara tepat sehingga mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar. Itu kepala sekolah. Seperti kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan yang ada di sekolah sudah ada dikatakan menggunakan laptop dan apa nama ini? Nah, LCD. Supaya guru-guru siap tampil dengan menggunakan mengajar lewat kegiatan elektro yang ada atau kegiatan PIK yang ada. Nah, orang semua, jadi adik-adik semua, mari jangan gunakan waktu belajar dengan sia-sia. Apalagi di tengah-tengah wabah virus ini. Wabah virus ini orang tetap kuat lewat berdoa. Doakan, Ibu selalu bilang, doakan untuk keluarga. Karena keluarga kita sehat, pasti kita datang ke sekolah sehat. Kita bisa membuahkan SMP 2 Bitung sehat. Kemudian bisa menjadi berkat di masyarakat. Oke, kita lanjut peran tadi. Sekarang manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi ada manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama bagi masyarakat, yaitu tahu hal-hal persekolahan dan inovasi-inovasinya. Jadi masyarakat harus tahu tentang keadaan sekolah dan inovasi-inovasi yang ada di sekolah. Kemudian masyarakat juga dikatakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan dikatakan lebih mudah diwujudkan atau dikatakan apa kalimatnya kalau diwujudkan apa? Direalisasikan, diwujudkan. Jadi itu masyarakat. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat dikatakan menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Masyarakat juga menyalurkan kebutuhan berpartisipasi di dalam pendidikan. Itu peran dari
masyarakat. Yang berikut, masyarakat juga melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah. Jadi masyarakat bisa lihat, oh kita nak terima sekolah ini kalau belajarnya tidak baik. Itu masyarakat juga pegang peran. Yang berikut, kalau tadi tentang masyarakat, sekarang bagi sekolah. Jadi ada manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekarang tadi untuk masyarakat, sekarang bagi sekolah. Yang pertama, memperbesar dorongan mawas diri. Yang berikut, memudahkan memperbaiki pendidikan. Jadi sekolah juga memudahkan memperbaiki pendidikan. Kemudian memperbesar usaha meningkatkan profesi. Jadi dikatakan memperbesar usaha meningkatkan profesi. Kemudian yang berikut bagi sekolah, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar. Jadi bagi sekolah, ketika masyarakat melihat keberadaan sekolah, mereka dapat melihat bahwa konsep masyarakat tentang guru menjadi benar. Berarti dipercaya hubungannya masyarakat dengan sekolah. Jadi masyarakat bisa percaya sekolah SMP 2 Bitung itu hebat. Yang berikut, mendapat dukungan moral dari masyarakat. Yang berikut, memudahkan meminta bantuan dan material dari masyarakat, memudahkan memanfaatkan narasumber. Jadi ketika sekolah membutuhkan, untuk pembangunan, baik pembangunan aula atau perbaikan untuk tribun, pasti sekolah ada kerjasama dengan masyarakat. Sekolah ada kerjasama dengan pemerintah. Oke, kita lanjut keterangan berikut. Teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi ada tekniknya hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi ada keterangannya, menurut Soekarno Indra, Fakhrudin mengungkapkan ada 11 teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui oleh masyarakat. Teknik-teknik tersebut ada antara lainnya, yaitu meliputi laporan kepala sekolah, atau laporan kepada kepala sekolah kepada orang tua murid. Jadi tentang kemajuan sekolah. Kemudian ada kalau sekolah itu biasanya ada buletin bulanan. Kemudian ada dikatakan penerbitan surat kabar. Jadi mungkin sekolah ada penerbitan surat kabar. Kemudian ada pameran sekolah. Ketika ada pameran, sekolah SMP 2 Bitung selalu diundang untuk mengikuti kegiatan. Itu teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Apakah ulang tahun Kota Bitung atau ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara? Biasanya SMP 2 Bitung selalu diundang membuat pameran atau mengisi pameran yang ada, dan di dalam pameran ada kreasi-kreasi anak-anak kita, yaitu anak-anak SMP 2 Bitung yang hebat, sehingga banyak yang terpikat, yang senang dengan melihat akan kreasi-kreasi dari anak-anak SMP atau putra-putri SMP 2 Bitung. Kemudian yang berikut kita masuk pada bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi ada bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu cara-cara dan alat-alat yang dipakai oleh sekolah untuk melakukan hubungan dengan masyarakat ialah, jadi cara-cara yang dilakukan yaitu melalui aktivitas para siswa, aktivitas guru-guru, ekstrakurikuler, kunjungan masyarakat atau orang tua siswa ke sekolah. Jadi ada masyarakat datang ke sekolah melihat akan keberadaan. Kalau SMP 2 Bitung selalu dikunjungi
dari sekolah-sekolah luar, dari Palu, dari Makassar, datang lihat akan keberadaan SMP 2 Bitung. Tahun lalu ada berapa kali, walaupun ada pandemik, tapi dikurangi pesertanya yang datang berkunjung, baik guru-guru dan siswa melihat akan keberadaan sekolah SMP 2 Bitung bagaimana kuat akan kelebihannya. Kemudian melalui media massa, pertemuan dengan kelompok masyarakat. Jadi sekolah juga ada hubungan, yaitu ketika dikatakan ada duka di dekat SMP 2 Bitung, sekolah juga harus turun atau harus hadir di dalam melihat keberadaan masyarakat yang ada. Kemudian ketika ada musibah, sekolah juga harus turun. Seperti yang terjadi kebakaran di Pasar Tua, SMP 2 Bitung pas ada bawa itu kumpulan dari siswa-siswa dari SMP 2 Bitung, ada Bapak Kadis, yaitu Bapak Julius Kondang. Hadir bersama melihat SMP 2 Bitung peduli dengan musibah yang ada di Kota Bitung, yaitu di Pasar Tua. Yang berikut, pertemuan dengan kelompok masyarakat itu yang menaruh perhatian kepala pendidikan di sekolah. Dia ada pertemuan kerjasama dengan masyarakat sehingga masyarakat dengan sekolah selalu enjoy. Dikatakan selalu enjoy. Nah, kita akan lihat kegiatan yang ada, lihat foto-foto yang ada. Nah, ini ada yang berkunjung, yaitu foto-foto contoh kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Itu ada guru-guru, kemudian ada dikunjungi, kemudian ada sosialisasi juga bersama duta belajar. Itu hubungannya dipanggil waktu lalu, minggu lalu pada salah kegiatannya. Kemudian kemarin itu pengawas bersama pengawas sekolah, kemudian duta belajar. Yang berikut ada foto kegiatan bersama kepala dinas. Nah, di sini ada kepala dinas. Ada kepala dinas yang hadir, foto bersama pengawas-pengawas yang hadir. Kemudian ada teman-teman guru yang bergabung bersama-sama bersama ibu punya teman-teman guru yang
Sudah? Jaringan? Sudah? Oke, kita akan tutup kegiatan ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati orang semua. Tapi mari orang tutup dengan menyanyi bersama-sama lagu Mas PPK. Dan diminta Nala dan Yoseka maju di muka. Nala dan Yoseka biasa. Maju ke depan. Sini Jos pada lihat di kamera. Dapat lihat di kamera di mana? Sini. Oke. Sini. Nala sini. Sama-sama. Dapat lihat. Nala dapat lihat dengan apa? Jose di muka. Nala dapat lihat sini. Sini dekat sini. Oke, sama-sama nyanyi. Sama-sama. 1, 2, 3. Mas PPK. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan rasional. Tumbuh kembangkan modal etika bangsa, berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Oke, selamat pagi semua, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Alcepala SPD yang sudah membawakan materi. Jadi orang akan istirahat 5 menit. 10 menit. Jadi sediakan alat tulis menulis. Ada nggak? Kurang tahu Baiklah dulu ada break dulu. Uji mandiri dulu. Mana Justin? Beliau Ada PlayStation. Bukan. PlayStation. bot Beda. Break berapa menit ini? Break berapa menit, Nak? 10 menit.
Ya, di mana? Cuma pintu diretamente apa pola lagi. Oh. Kalau sekolah ini lagi sampai ini ada lagi orang tua Oh, begitu ya? bisa tinggal bikin apa ini dia koke backup bisa di rumah. Bapak itu sekali kok ada malah bisa dijual. Bapak juga kok